Indonesia bersurat ke Amerika Serikat minta Prabowo Trump untuk bertemu. Program PPDS Anestesi Universitas Pajajaran dibekukan buntut kasus Dr. Priguna. Pemerintah kawal kasus PMI di Kamboja. Anggaran pembangunan IKN dipastikan tidak diblokir. Selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Tiara. Selamat pagi Pesti. Apa kabar hari Luar ini? biasa Luar Pesti. biasa baiknya. Baik. Dengan pasti di pagi hari ini kita berusaha untuk memberikan informasi yang terbaik untuk Anda terkait dengan perpolitikan, ekonomi dan juga hiburan lainnya. Untuk menemani kegiatan Anda di hari Senin ini, Betul. kita juga akan menghadirkan sejumlah informasi diantaranya terkait dengan agenda dari Kementerian Kabinet Merah Putih. Bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Pesti Rahwati. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali dengan berita utama. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut Indonesia ajukan pertemuan dengan Prabowo Trump sejak Januari 2025. Menlu menambahkan Indonesia masih menunggu jadwal dari Gedung Putih dan telah menyiapkan paket negosiasi terkait tarif resiprokal Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan bahwa Indonesia telah mengajukan permintaan untuk pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sejak pelantikan Trump pada Januari 2025. Hal ini disampaikan saat memberikan keterangan kepada media di Ankara, Turki pada Kamis malam waktu setempat. Pernyataan ini terkait dengan kemungkinan pertemuan setelah Trump menunda tarif resiprokal selama 90 hari, termasuk untuk Indonesia. Menlu menambahkan bahwa pihak Indonesia termasuk Kementerian Luar Negeri telah dikirim untuk membicarakan hubungan bilateral Indonesia-Amerika Serikat serta dampak tarif resiprokal dari Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia kini masih menunggu jadwal pertemuan kedua pemimpin dari Gedung Putih. Kita sudah melayangkan permintaan pertemuan dengan Presiden Trump itu beberapa waktu yang lalu, jauh sebelum tarif sebenarnya. Dan tentu saja dalam kaitannya dengan hubungan bilateral antara kedua negara, dan sekarang ada perkembangan situasi yang kita lihat. Kalau dari tim, saya kira sudah ada yang akan juga berangkat ke sana. Jadi kapan Pak kira-kira termin kepastiannya Presiden akan langsung ke Gedung Putih Presiden Trump untuk negosiasi? Ya tergantung kapan diterimanya. Tapi Kementerian Luar Negeri sudah mengirimkan surat pengajuan. Kita sudah meminta Untuk pertemuan dengan Presiden. sebelum ada. Sebelumnya, Trump mengumumkan penundaan tarif selama 90 hari terhadap negara mitra dagang, kecuali untuk Cina yang dikenakan tarif 125%. Pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan paket negosiasi untuk menghadapi kebijakan tarif timbal balik di Amerika Serikat di Washington DC. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu pemirsa, usai pembebasan penari balet Amerika Serikat yang ditahan di Rusia karena memberi bantuan logistik ke Ukraina beberapa waktu yang lalu, Presiden Donald Trump menyambut harus soal ini. Kedepannya Trump tengah meninjau kesepakatan relatif baik terhadap Rusia dan juga Ukraina untuk percepatan penyelesaian perang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump merespon pembebasan tahanan Rusia berkewarganegaraan Amerika Serikat bernama Ksenia Karelina dengan kasus pengkhianatan bantuan logistik ke Ukraina. Trump menghargai pembebasan ini dilakukan karena hubungan politik luar negeri yang tengah merdeka, baik Amerika Serikat dan juga Rusia. Dengan ini, Trump pun tengah mengkaji kesepakatan relatif dengan Rusia dan Ukraina sebagai bentuk dukungan penyelesaian perang. And I think we're making progress. I appreciate the ballerina who was released. It was at the request of a very good friend of all of ours, actually. Dana White called me and he said it's the friend or the relationship of one of the fighters for UFC or one of the fighters. And Dana's an incredible guy, and we spoke to President Putin about it, and they made a deal. They released the young ballerina
and she is now out, and that was good. So we appreciate that. We hope that we're going to be able to make a deal relatively soon with Russia and Ukraine to stop the fighting. It's so senseless. It's such a horrible thing. Would have never happened if I were president, but it did happen, and we were given that card. And I think we're going to get it. I think we're going to get it stopped. Got to get going. Dari Jakarta, Max, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, dalam pidatonya di Parlemen Turki, Presiden Prabowo Subianto menyoroti ketidakpastian global dan penindasan terhadap bangsa yang lemah. Prabowo mengapresiasi sikap tegas pemimpin Turki dalam membela keadilan dan hak asasi manusia. Presiden RI Prabowo Subianto berbicara tentang situasi global yang penuh ketidakpastian di hadapan Parlemen Turki di Ankara pada Kamis 10 April 2025. Prabowo menyoroti bahwa meskipun dunia menghadapi tantangan besar, masih ada penindasan oleh negara besar terhadap bangsa yang lemah, terutama terhadap Palestina. Prabowo juga mengkritik banyak negara yang berbicara mengenai hak asasi manusia, namun diam saat terjadi pelanggaran HAM seperti pengeboman terhadap warga Gaza. Menurutnya, banyak negara memilih untuk tidak bertindak meskipun ada pelanggaran besar terhadap kemanusiaan. Saudara-saudara sekalian, Majelis Agung yang terhormat, kita merasakan bahwa saat ini keadaan dunia penuh dengan ketidakpastian. Kita merasa sekarang bahwa terjadi penindasan oleh bangsa-bangsa yang besar terhadap bangsa-bangsa yang lemah. Kenapa saya bicara begini? Saya merasa kami di Indonesia melihat sikap Turki, kepemimpinan pemimpin Turki yang tegas membela mereka yang lemah, yang tegas membela perjuangan rakyat-rakyat yang tertindas, terutama saudara-saudara kita. Dalam pidatonya, Prabowo mengapresiasi sikap tegas pemimpin Turki yang membela bangsa yang lemah, termasuk Palestina. Ia menegaskan bahwa Turki menunjukkan kepemimpinan yang jelas dalam membela keadilan dan hak-hak rakyat yang tertindas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyatakan evakuasi warga Palestina dari Gaza akan dilakukan setelah kesepakatan para pemimpin, khususnya di kawasan Timur Tengah. Menlu RI menegaskan evakuasi bersifat sementara dan akan dilakukan secara sukarela dan atas persetujuan semua pihak, termasuk pemerintah Palestina. Saat memberikan keterangan kepada media di Ankara, Turki, pada Kamis malam waktu setempat, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyatakan bahwa rencana evakuasi warga Palestina dari jalur Gaza akan dilakukan setelah tercapai kesepakatan dari para pemimpin dunia, khususnya di kawasan Timur Tengah. Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah melakukan lawatan ke 5 negara, yakni PA, Turki, Mesir, Qatar, dan Jordania, guna membahas upaya kemanusiaan termasuk evakuasi korban konflik di Gaza. Sugiono menjelaskan bahwa Indonesia siap membantu warga Palestina yang terluka, anak-anak yatim, korban trauma, serta pelajar Indonesia yang masih berada di Gaza. Menlu Sugiono menegaskan bahwa evakuasi ini bersifat sementara dan bukan relokasi permanen, melainkan bentuk kepedulian kemanusiaan Indonesia terhadap para korban. Jadi saat ini perlu saya jelaskan juga, ini kan kita masih berkonsultasi, beliau masih berkonsultasi dengan pemimpin-pemimpin di kawasan ini. Hasil konsultasi itulah nanti kemudian jadi pertimbangan untuk keputusan terakhirnya seperti apa. Dari situlah kemudian mekanisme-mekanisme dijalankan berdasarkan kesepakatan semua pihak. Jadi harus semuanya sepakat, harus semuanya setuju. Kalau ada yang tidak setuju, kalau ada yang tidak sepakat, ya berarti no deal kan seperti itu. Dari awal juga kami sudah menyampaikan dari Kementerian Luar Negeri bahwa Indonesia tidak setuju dengan upaya relokasi paksa warga Gaza under any pretext, dalam bentuk apapun. Semua ini dilakukan harus sukarela dan harus dengan persetujuan dari semua pihak yang ada di Palestina. Jadi kita menyampaikan kita siap jika diinginkan, jika dibutuhkan untuk memberikan bantuan. Kita siap jika dibutuhkan untuk menjadi untuk menampung korban-korban luka, anak yatim, kemudian
anak-anak pelajar-pelajar untuk dirawat di Indonesia. Evakuasi akan dilakukan secara sukarela dan atas persetujuan semua pihak, termasuk pemerintah Palestina. Indonesia tetap konsisten mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina dan kini ingin mengambil peran lebih aktif dalam penyelesaian konflik dan pemberian bantuan kemanusiaan. Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia menampung sekitar 1.000 warga Palestina untuk gelombang evakuasi pertama. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya Tiara dan juga pemirsa, seperti diketahui bahwa memang di negara sahabat kita yaitu di Palestina, di kawasan Gaza ini masih kurang baik-baik saja seperti itu ya. Kita ketahui memang harus banyak sekali bantuan dari berbagai negara dan juga kerjasama yang sangat luar biasa. Dimana kita ketahui bahwa dari Israel sendiri masih terus melakukan sebuah serangan kepada ataupun di negara Palestina seperti itu. Dan mudah-mudahan ke depan ini tidak terjadi lagi ya. Apalagi kita ketahui bahwa dari Presiden Prabowo Subianto juga sempat membicarakan untuk mengevakuasi warga-warga ataupun korban-korban dari serangan di Gaza seperti ini dilakukan oleh Israel. Tapi kita ketahui memang masih banyak sekali pro dan kontra, tapi tentunya juga ini ajakan ataupun ajuan dari Presiden Prabowo Subianto ini yang akan dikomunikasikan dari pihak Palestina dan juga Indonesia. Betul sekali, terkait dengan rencana dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang akan melakukan evakuasi. Betul. Sekali lagi ini merupakan evakuasi, bukan merupakan relokasi warga Gaza ke Indonesia. Tentu ini akan dikomunikasikan tadi kepada para pemimpin Palestina dan juga bagaimana sih cara melaksanakannya. Lagi-lagi ini sebagai bentuk kesiapan dan juga tindakan kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia menghadapi situasi yang ada di Gaza, Palestina. Dan pemirsa, kita akan kembali usai jeda dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Menyapa Pagi. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan informasinya, di mana Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar mengungkap dokter pelaku kekerasan seksual terhadap korban pendamping pasien di RSUP Hasan Sadikin memiliki penyimpangan seksual. Hal itu didapati setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap psikologi pelaku. Calon dokter spesialis anestesi Priguna Anugrah yang ditetapkan tersangka oleh Diskrimum Polda Jawa Barat atas kekerasan seksual terhadap korban penunggu pasien di RSUP Hasan Sadikin telah memiliki istri sah. Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Surawan setelah melakukan penangkapan dan pemeriksaan intensif, pihaknya mengungkapkan pelaku sedikit memiliki kelainan seksual. Hal tersebut diungkap polisi setelah melakukan pemeriksaan psikologi forensik. Begitu juga dengan hasil pemeriksaan dari pelaku ini, nanti kita akan perkuat dengan pemeriksaan dari psikologi forensik, dari ahli psikologi maupun psikologi forensik nanti untuk tambahan pemeriksaan, sehingga kita menguatkan adanya kecenderungan kelainan dari perilaku seksual pelaku. Untuk berikutnya silakan.
Sementara itu, Direktur SDM RSUP Hasan Sadikin membenarkan pelaku merupakan peserta didik yang tengah melakukan tugas jaga malam di ruang instalasi gawat darurat. Namun perilakunya di luar ketentuan etik profesi dan aturan di RSUP. Memang sedang jaga malam. Jaga malam ini memang sudah ada jadwalnya, dan yang bisa memasuki ruang IGD dan bertugas ini memang sesuai dengan jadwal peserta didik. Jadi kami ini merupakan rumah sakit pendidikan dari Unpad, dan kebetulan yang bersangkutan merupakan residen anestesi yang sedang bersekolah dititipkan di RSUP Hasan Sadikin. Jadi kebetulan yang bersangkutan sedang bertugas. Ada yang pasti ada DPJP, dokter tanggung jawab pasiennya, dan memang ini sudah sesuai dengan SOP dan juga sesuai dengan yang dilaksanakan di rumah sakit. Tetapi mungkin juga dari terduga ini memang melaksanakan di luar SOP itu. Terima kasih. Dapat diketahui dokter yang tengah menempuh spesialis anestesi tersebut melakukan kekerasan seksual kepada seorang pendamping pasien berinisial FA berusia 21 tahun dengan dalih diambil sampel darah, namun diberi obat bius untuk memenuhi hasratnya. Dari Bandung, Jawa Barat, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Jawa Barat juga mengecam perilaku di luar etika profesi atas kasus kekerasan seksual peserta program pendidikan dokter spesialis anestesi bernama Priguna Anugrah. Pihaknya tengah mengkaji sanksi tegas dengan Majelis Kehormatan atas perilaku menyimpang dokter tersebut. Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Jawa Barat mengecam aksi bejat dokter spesialis anestesi Priguna Anugrah, pelaku kekerasan seksual terhadap FH yang merupakan pendamping pasien di RSUP Hasan Sadikin. Perilaku menyimpang yang sudah keluar dari prinsip etika kedokteran di lingkungan pelayanan kesehatan dan juga pendidikan. Saat ini ID Jawa Barat masih mengkaji saksi berat yang akan diberikan bersama Majelis Kehormatan di tengah menunggu hasil pemeriksaan pelaku yang masih terus berlangsung oleh Polda Jawa Barat. Sanksi tersebut tidak hanya dari organisasi profesi, melainkan bisa diberikan ke pelaku oleh dinas hingga Kementerian Kesehatan. Untuk peserta program pendidikan dokter spesialis hanya berpraktek di rumah sakit pendidikan di mana yang bersangkutan sedang melaksanakan pendidikan. Jadi tidak ada praktek di tempat-tempat yang lain. Dan saat ini saya melihat bahwa kasus ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian, dan tentunya kami dari organisasi profesi akan menunggu terlebih dahulu hasil investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menentukan langkah-langkah lanjutan dari Ikatan Dokter Indonesia. Terhadap dugaan tindakan asusila atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh peserta program pendidikan dokter spesialis anestesi, kami dari ID Wilayah Jawa Barat sangat mengecam keras tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etika kedokteran, baik itu di lingkungan pelayanan kesehatan maupun di lingkungan pendidikan. Dan kami akan terus memantau kasus ini agar kasus ini dapat ditindaklanjuti secara transparan dan berkeadilan. Menurutnya pelaku saat ini hanya berpraktik di rumah sakit pendidikan, tidak ada praktik di rumah sakit lain. Dari Bandung, Jawa Barat, kontributor Simpo TV melaporkan. Dari Polda Jawa Barat, pemirsa melakukan olah TKP ulang di lantai 7 gedung Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung terkait dengan kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang dokter residen anestesi. Proses penyelidikan ini dipimpin langsung Direktorat Reserse Kriminal Umum dengan melibatkan Puslap 4 dan Pusdokes Polri. Priguna Anugrah, calon dokter spesialis anestesi, ditangkap karena diduga melakukan kekerasan seksual terhadap seorang anak perempuan pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Aksi pelaku diduga terjadi saat ia sedang melaksanakan tugas jaga malam dengan modus akan mengambil sampel darah korban. Guna melengkapi alat bukti, Polda Jawa Barat melakukan olah TKP di ruang perawatan lantai 7 gedung RSHS Bandung, tempat diduga terjadinya tindak kekerasan seksual yang dilakukan Priguna Anugrah, dokter yang tengah menempuh pendidikan spesialis anestesi. Olah TKP ulang kali ini dilakukan dengan metode swab untuk menguatkan bukti-bukti forensik yang sebelumnya telah dikumpulkan. Polisi mengungkap, dari hasil penyelidikan sementara, ditemukan beberapa obat dan barang bukti pendukung lainnya.
swab TKP. Untuk hasilnya nanti kita masih menunggu analisa dari puslap. Jadi barusan olah TKP ulang, Pak? Olah TKP ulang, kita di swab seperti tempat tidur dan sebagainya itu. Nah, itu untuk hasilnya masih kita menunggu kesimpulan dari puslap. Artinya kan ada yang kurang mungkin ya Pak dari olah TKP sebelumnya. Ya, kemarin baru olah TKP awal aja. Kemarin kita menemukan obat secara kasat mata, jadi lebih teliti lagi. Menggunakan metode tertentu untuk dilakukan swab di tempat tidur dan sebagainya. Nanti hasilnya kita tutup. Di satu ruangan itu? Itu ruangan itu aja. Lantai 7 ya Pak? Ya. Temuannya ada apa Pak? Nanti masih di lapor ya, di analisa mereka. Ya. Terutama di tempat-tempat tidur. Iya, kebetulan ruang perawatan yang belum digunakan, ada tempat tidur yang belum dipakai. Tadi coba di swab dengan menggunakan metode tertentu sehingga nanti mungkin akan ada temuan-temuan nanti pelapor. Tadi didampingi juga oleh puslapor? Iya, ada dari pusdokes juga ada, kemudian dari puslapor ada, kemudian dari penyidik. Hasilnya belum, Pak. Korban ada Korban yang kita tambah merisa kemarin dua. Sedang kita dalami untuk korbannya. Kalau pelaku tadi dihadirkan nggak? Untuk pelaku belum dihadirkan di sini ya. Jadi tadi hanya olah TKP aja. Hasilnya lah? Nanti masih menunggu analisa dari puslapor. Itu berapa lama? Berapa hari biasanya dan hasilnya? Oke, tunggu tergantung nanti kan. Itu yang alat bukti ada berapa dan? Ya, alat bukti. Cukup banyak yang kita ini. Kebanyakan dari obat-obatan yang kita temukan pada saat olah TKP pertama. Iya, itu hanya satu ruangan yang paling ujung. Ada berapa lah yang kita temukan kemarin di ruangan itu. Sesuai dengan pas konferensi pers kemarin ada tambahan nggak? Untuk yang sesuai dengan konferensi kemarin ya, termasuk pakaian-pakaian. Nah sekarang untuk pakaian-pakaian semua sedang diuji DNA di Jakarta. Hingga saat ini penyidik belum menghadirkan terduga pelaku dalam olah TKP ulang. Pihak Polda menyatakan proses hukum masih berlanjut dan penambahan korban serta hasil analisa laboratorium menjadi bagian penting dalam mengungkap kasus ini secara lebih komprehensif. Dari Bandung, kontributor Sinpo TV melaporkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga buka suara terkait dengan kasus pemerkosaan oleh dokter PPDS Priguna Anugrah kepada keluarga pasien. Menyikapi hal itu, Menkes langsung mengambil langkah dengan membekukan program pendidikan dokter spesialis anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Hal tersebut disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Kota Solo, Jawa Tengah, seusai bertemu dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Sumber. Budi sangat menyesalkan dengan adanya kasus kekerasan seksual tersebut yang dilakukan oleh dokter PPDS Priguna Anugrah kepada keluarga pasien. Pembekuan program pendidikan dokter spesialis anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung langsung dilakukan Menkes guna dilakukan evaluasi. Pembekuan ini akan dilakukan selama 1 bulan. Budi juga menekankan akan melakukan pencabutan surat tanda registrasi dan surat izin praktik pelaku guna memberikan efek jerah. Kita sangat menyesalkan saya juga mengucapkan turut sedih kepada keluarga dari korban dan juga ini harus ada perbaikan. Menkes akan mewajibkan semua peserta PPDS yang mau masuk harus tes mental health dan setiap tahun karena mereka under a lot of pressure, tekanannya setiap tahun harus tes. Sehingga dengan begitu kita bisa melihat kalau ada yang anxiety atau cemas atau yang depresi itu bisa ketahuan dan sehingga kita bisa perbaiki. Yang tidak dibekukannya ini diberhentiin dulu prosesnya 1 bulan untuk kita pelajari evaluasi. Sebelumnya pelaku perkosaan dokter Priguna Anugrah melakukan aksi bejatnya kepada keluarga pasien dengan modus melakukan pengecekan darah. Pelaku menyuntikkan obat bius kepada korban yang membuat korban tidak sadarkan diri. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Sinpo TV melaporkan. Ya pemirsa, memang kita ketahui dunia kedokteran ini sedang tidak baik-baik saja ya. Apalagi ada kasus yang memang sangat disayangkan sekali dan bahkan ini sangat miris untuk kita ketahui seperti itu. Ini modus-modus yang dilakukan tidak hanya orang-orang biasa yang melakukan modus, tapi juga ini dengan profesi dokter yang seharusnya memang melindungi dan juga memberikan pelayanan yang terbaik serta memberikan kesehatan untuk para anak-anak ataupun kepada
pasien-pasien yang ada di rumah sakit gitu kan, yang memberikan perlindungan, tapi ini justru melakukan hal yang tercela. Mudah-mudahan ini dengan kejadian seperti ini tidak terulang lagi ya Tiara dan juga pemirsa. Ini menjadi sebuah pembelajaran untuk kita semua agar bisa lebih berhati-hati, karena kita ketahui meskipun di rumah sakit yang kita ketahui ada tempat yang nyaman, aman, tapi ini juga bisa menjadikan sebuah ancaman juga untuk kita semua. Betul sekali, tentu kita mengecam keras tindakan yang terjadi atas peristiwa ini. Oleh karenanya dari Menteri Kesehatan ini langsung membekukan untuk program PPDS Anestesi Universitas Padjadjaran untuk sementara. Karena untuk melihat dilakukan evaluasi apa yang sebenarnya dirasa kurang ataupun yang perlu dibenahi, sehingga diharapkan kejadian ini tidak terjadi ataupun tidak kembali terulang, Festi. Dan pemirsa, kita akan kembali usai jeda dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Menyapa Pagi Sinpo TV. Kita lanjutkan informasinya di mana Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo juga menegaskan anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara akan dipastikan aman. Dirinya memastikan anggaran IKN tidak diblokir karena faktor efisiensi anggaran, melainkan pembahasan yang belum selesai. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengungkapkan, anggaran Ibu Kota Nusantara sebesar 14 triliun rupiah saat ini tinggal perampungan. Dirinya menjelaskan, pembahasan anggaran antara DPR dengan pemerintah dipastikan telah rampung dan hanya menyelesaikan proses-proses akhir. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti beserta beberapa Dirjen PU bakal bertolak ke IKN untuk meninjau pembangunan Ibu Kota Nusantara. Sudah kok, sudah. Sebetulnya nggak diblok, itu ada masalah politik anggaran yang belum selesai aja, kita dengan DPR, kita dengan Kementerian Keuangan, nggak diblok. Kan pada saat itu memang semua dibintang kan, semua nggak cuma IKN dong, semua lah. Tapi kan makanya kemudian kita kenal dengan politik anggaran kan, dengan DPR, Komisi 5 selesai, kita dengan Kementerian Keuangan, tapi itu sudah selesai semua. Tinggalnya proses aja. Makanya kayak Bu Wamen, beberapa dirjen akan ke IKN untuk berusaha apa yang bisa dipercepat kira-kira gitu. Dari Jakarta, Max Fahim, Sinpo TV melaporkan. Terkait pertemuan Megawati dan juga Prabowo Subianto dari Partai Golkar juga menyambut baik mengenai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada beberapa waktu yang lalu. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai pertemuan tersebut merupakan sebuah hal keutuhan dan persatuan untuk pembangunan bangsa Indonesia ke depan. Partai Golkar mengapresiasi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada beberapa waktu lalu.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, pertemuan kedua tokoh politik tersebut merupakan sebuah hal keutuhan dan persatuan untuk pembangunan bangsa Indonesia ke depan. Menurutnya hal ini juga untuk memperkuat ke publik bahwa hubungan antara kedua tokoh selama ini terjalin harmonis. Jadi begini, kan Ketua Umum sudah memberikan sebuah tanggapan bahwa ya pertemuan itu adalah merupakan sebuah kebutuhan bangsa. Ya pertama adalah memang tokoh-tokoh bangsa ini harus memberikan contoh teladan kepada masyarakat bagaimana sejatinya kita menciptakan keharmonisan, kohesivitas sosial, persatuan, dan ini akan menjadi contoh teladan ke bawah. Dan oleh karena itu pertemuan itu pasti akan menciptakan situasi yang lebih kondusif, dan ini merupakan prasyarat untuk melangsungkan pembangunan sebagaimana yang digagas dan dimotori oleh Prabowo. Nah ini saya kira, dan oleh karena itu dari awal Ketua Umum DPP Partai Golkar Bung Bahlil Lahadalia memberikan apresiasi dan menganggap itu sangat positif. Kita dukung sepenuhnya karena memang sejatinya itu dan ini merupakan kebutuhan bangsa yang majemuk. Ya jadi kohesivitas sosial, kesatuan, keutuhan yang dicontohkan kemarin itu adalah merupakan kebutuhan untuk pembangunan ke depan. Idrus Marham menambahkan, menjaga stabilitas nasional di tengah kondisi global yang tidak menentu menjadi alasan mendasar mengapa dialog antara tokoh penting bangsa sangat dibutuhkan. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Dari Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani juga mengaku bahwa seluruh koalisi Indonesia Maju atau KIPLUS menyambut baik pertemuan Prabowo dan juga Mega pada Senin yang lalu. Menurutnya hal itu tak terkecuali masyarakat yang juga turut berharap agar para pemimpin dapat bersatu untuk memperkuat persatuan, kebersamaan, dan kerukunan. Seluruh partai yang tergabung Koalisi Indonesia Maju atau KIPLUS menyambut baik pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada Senin lalu. Bahkan hal tersebut tak terkecuali masyarakat Indonesia yang juga menyambut baik pertemuan antara kedua tokoh itu yang telah direncanakan sejak lama. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai pertemuan itu untuk memperkuat persatuan kebersamaan dan kerukunan antar sesama pemimpin partai politik. Ya, setiap pemimpin bertemu, bersilaturahmi, bersalaman, bergandengan tangan, rakyat suka. Jadi rakyat mengharapkan para pemimpinnya bisa bersatu, para pemimpinnya bisa bertemu, para pemimpinnya bisa bersalaman, apalagi dalam momen lebaran seperti ini. Karena itu diharapkan ini bisa menjadi bagian dari upaya yang menguatkan persatuan, kebersamaan, kerukunan, dan kegotong royongan di antara kita. Apalagi kita menghadapi masa-masa depan yang juga tidak gampang, terutama di bidang perekonomian, maka para pemimpin harus saling bergandengan tangan, bersilaturahmi, dan itu adalah contoh yang baik yang harus dilakukan oleh bangsa. Dalam setiap pertemuan itu bukan hanya rakyat yang menganggap itu positif, semua partai koalisi kami juga menganggap itu sesuatu yang positif. Pak Presiden mendapat kewenangan untuk bertemu dengan siapa saja, apalagi dengan mantan presiden yang juga ketua umum partai politik pemenang pemilu, sehingga Pak Prabowo merasa itu bagian dari upaya untuk menguatkan posisi pemerintahan. Muzani berharap di tengah menghadapi situasi perekonomian saat ini, sudah saatnya para pemimpin untuk dapat bergandeng tangan dan saling bersilaturahmi. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo juga merespon positif kabar pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Teguh Umar, Jakarta Pusat beberapa waktu yang lalu. Menurut Jokowi, silaturahmi pada saat suasana Lebaran sangatlah baik. Presiden ke-7 RI Joko Widodo memberikan tanggapannya soal pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Menurut Jokowi, pertemuan kedua tokoh tersebut sangatlah baik untuk negara. Sementara itu terkait wacana pertemuan antar presiden, Jokowi menegaskan hal itu akan lebih baik dibandingkan tidak berkumpul. Hal itu disampaikan Jokowi usai menerima kunjungan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang datang untuk bersilaturahmi pada momentum Lebaran 2025. Ya, tadi kan saya sampaikan bahwa silaturahmi masih suasana Lebaran itu antar tokoh, antar pemimpin, antar tokoh bangsa itu sangat baik. Jadi pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati sangat baik, untuk kebaikan negara sangat baik.
Ya kalau bisa berkumpul itu akan jauh lebih baik dibanding kalau tidak berkumpul. Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di kediamannya Megawati di Tengku Umar Menteng, Jakarta Pusat, berlangsung pada Senin malam. Momen pertemuan Presiden Prabowo dan Megawati tersebut diunggah di akun Instagram resmi milik Ketua Harian DPP Gerindra Dasko. Dasko juga menuliskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk merajut kebersamaan Indonesia. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kementerian Sosial bersama Kemendagdesmen membahas persiapan sekolah rakyat terkait dengan rekrutmen guru, seleksi peserta didik dan juga kurikulum pada Selasa 8 April 2025. Pertemuan tersebut diantaranya untuk mendetailkan apa saja yang menjadi tugas dari Kemensos dan Kemendikdasmen termasuk dalam proses rekrutmen guru, seleksi peserta didik, dan kurikulum. Melalui video yang dibagikan di akun sosial media Instagram @KemensosRI, Kementerian Sosial bersama Kemendikdasmen membahas persiapan sekolah rakyat terkait rekrutmen guru, seleksi peserta didik, dan kurikulum untuk dibuka pada tahun ajaran 2025-2026 di kantor Kemendikdasmen pada Selasa 8 April 2025. Hal ini sejalan dengan terbitnya Impres nomor 8 tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan ekstrim. Akses pendidikan untuk anak-anak dari keluarga miskin jadi salah satu kunci solusinya. Mensos menjelaskan kehadiran pihaknya sekaligus untuk mendetailkan apa saja yang menjadi tugas dari Kemensos dan Kemendikdasmen, termasuk dalam proses rekrutmen guru, seleksi peserta didik, dan juga kurikulum. Jadi nanti Dikdasmen bersama kami dan pemerintah daerah. Jadi semua siswa itu harus mendapatkan persetujuan dari bupati atau wali kota. Sementara itu, Mendikdasmen Abdul Muti menyampaikan bahwa kurikulum yang akan digunakan pada sekolah rakyat ialah pemetaan peserta didik awal yang disusun untuk kepentingan mereka. Jadi dengan multi entry itu, saya berpendapat mereka bisa masuk kapan saja yang itu tidak mengikuti tahun ajaran. Karena itu desain kurikulumnya adalah mereka itu nanti tetap mengikuti kurikulum yang kita miliki, tapi dengan kemampuan dan dengan waktu mereka masuk itu. Kira-kira kalau sistem di pesantren itu seperti sistem sorogan. Dari santri itu bisa masuk kapan saja, ngaji kitab apa saja, dan itulah nanti yang dia pelajari. Karena itu maka kurikulum kita itu adalah kurikulum yang tailor-made, yang kita susun untuk kepentingan mereka. Lebih lanjut dijelaskan hal ini dilakukan karena sekolah rakyat berbeda modelnya dengan sekolah reguler, karena itu diberikan kekhususan sebagai sekolah rakyat. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf juga menerima audiensi Bupati Kabupaten Damasraya, dan Wali Kota Subulu Salam, yang juga menyampaikan komitmen untuk hadirkan sekolah rakyat di wilayah masing-masing. Pemerintah daerah siap berkolaborasi untuk memastikan anak-anak di wilayahnya memiliki masa depan yang lebih baik. Program Sekolah Rakyat terus mendapatkan dukungan dari berbagai daerah. Melalui video yang dibagikan di akun sosial media Instagram @KemensosRI, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo menerima audiensi Bupati Kabupaten Damasraya dan Wali Kota Subulu Salam yang menyampaikan komitmen untuk hadirkan sekolah rakyat di wilayah masing-masing. Keduanya menilai sekolah rakyat sebagai langkah konkret dalam memutus rantai kemiskinan melalui pemberian akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Bupati Damasraya menyatakan sangat tertarik dengan program sekolah rakyat karena dinilai bisa mengurangi angka putus sekolah. Soal kesiapan tadi sudah disampaikan, insya Allah kita sudah siapkan lahan dan langsung tadi diberitahu bagaimana persyaratannya, lahan seperti apa yang dibutuhkan, kemudian bangunan-bangunannya seperti apa yang siap gitu. Dan kami dari Pemda mungkin targetnya dalam 2 bulan ini mempersiapkan, mudah-mudahan kita bisa masuk di Juli. Respon positif untuk mengikuti program sekolah rakyat pun juga disampaikan oleh Wali Kota Subulu Salam. Alhamdulillah, Kota Subulu Salam sangat antusias untuk mengikuti program Bapak Presiden yaitu sekolah rakyat, dan berkas kita sudah lengkap. Kemarin PDF-nya sudah kita kirimkan dan hari ini fisiknya akan kita serahkan. Pemerintah daerah siap berkolaborasi untuk memastikan anak-anak di wilayahnya memiliki masa depan yang lebih baik. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Ya pemirsa dan juga Tiara, seperti diketahui bahwa tujuan utama dari Presiden Prabowo Subianto adalah ingin mencerdaskan bangsa Indonesia. Oleh karena itu salah satunya adalah memberikan sebuah pelayanan pendidikan yang sangat luar biasa dengan program sekolah rakyat yang akan dibangun di beberapa wilayah, apalagi terkhusus di wilayah terpencil dan juga yang berada di 3T ataupun tertinggal. Seperti kita ketahui memang masih banyak sekali di daerah-daerah terpencil ini tidak ada pelayanan pendidikan yang bagus dan juga pelayanan guru seperti itu, dan mudah-mudahan dengan adanya sekolah rakyat ini, karena juga ini akan ada pembinaan terkait dengan rekrutmen guru, kurikulum yang baru, ini mudah-mudahan bisa terus membangun masyarakat dan juga kecerdasan bagi bangsa semakin maju. Betul, program sekolah rakyat dihadirkan dengan harapan untuk mengentaskan kemiskinan melalui pengurangan dari angka putus sekolah yang ada di sejumlah wilayah di Indonesia. Kementerian Sosial ini terus bersosialisasi dan juga berkoordinasi dengan para kepala daerah terkait bagaimana lokasi titik-titik pembangunan sekolah rakyat dan juga bagaimana komunikasi dilakukan, kolaborasi dengan pemerintah daerah dengan harapan salah satunya adalah pengentasan angka putus sekolah terutama bagi masyarakat yang memiliki tingkat kemiskinan ekstrim seperti itu. Dan kita akan kembali usai jeda pemirsa dengan sejumlah informasi lainnya, tetaplah bersama kami di Menyapa Pagi. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Menyapa Pagi Simpo TV. Kita lanjutkan peristiwa lainnya di mana sebuah rumah di Kota Bogor yang dijadikan tempat produksi uang palsu. Ini digerebek Satuan Reserse Kriminal Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu 9 April 2025. Penggerebekan rumah yang beralamat di perumahan Gria Melati 1, Kecamatan Bogor Barat berawal dari pengembangan kasus peredaran uang palsu yang sedang ditangani Polsek Metro Tanah Abang. Tim Reskrim Kepolisian Sektor Tanah Abang menggerebek sebuah rumah yang menjadi pabrik pembuatan uang palsu di perumahan Gria Melati 1, Blok C3A, RT 03, RW 13, Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, pada Rabu 9 April 2025. Polisi yang tiba sekira pukul 6.00 waktu Indonesia Barat langsung menggerebek dan mengamankan 2 tersangka, serta menyita ribuan lembar uang palsu pecahan 100.000 senilai 1,3 miliar. Polisi juga menyita ratusan lembar uang palsu yang belum terpotong, serta mesin cetak, alat potong, pengering rambut, dan tinta berbagai warna. Kasus ini bermula dari laporan petugas stasiun pada 7 April yang menemukan tas berisi uang palsu. Setelah diselidiki, pemilik tas mengakui kepemilikan dan keterlibatannya. Selain uang rupiah, pelaku juga memproduksi uang kertas palsu berupa dolar Amerika Serikat. Polisi juga mengamankan 5 orang yang diduga terlibat dalam jaringan uang palsu. Mereka adalah Jerry Babai, Amir Riyadi, pemilik rumah Lamsino, dan pelaku utama Dian Slamet Riyadi. Kapolsek Metro Tanah Abang Kompol Haris menjelaskan, 2 pelaku diamankan di rumah tersebut. Kepada polisi, keduanya telah memproduksi uang palsu selama 6 bulan terakhir.
Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, lokasi rumah milik LS kini sudah diberi garis polisi pasca digeledah pihak kepolisian Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat yang juga dijadikan tempat percetakan uang palsu. Pihak keamanan Komplek Perumahan Gria Melati di Bubula, Kota Bogor, Jawa Barat mengaku kecolongan dengan adanya peristiwa ini, lalu meningkatkan kewaspadaan terhadap keamanan komplek. Inilah rumah milik LS yang kemarin Rabu digerebek pihak kepolisian Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat yang sudah diberi garis polisi. Pihak pengamanan komplek mengaku merasa kecolongan atas kejadian ini sebab sebelumnya pemilik bernama LS menjadikan rumah ini sebagai tempat pemotongan ayam. Karena wabah COVID-19, usaha potong ayam pun tutup lalu sempat vakum dan kosong rumah ini karena pemilik pun tidak berKTP perumahan ini. Ibarat tersambar petir, kemarin Koordinator Keamanan Perumahan Ibu Reina Wulan kedatangan kepolisian Polsek Tanah Abang, didampingi Satreskrim Polres Bogor, juga pihak Babinsa Koramil Bogor Barat Kodim 0606 Kota Bogor. Kami juga mengenal beliau ini hanya sebagai warga saja, tapi tidak pernah berinteraksi langsung. Orangnya sih baik tapi ya Bu ya? Iya, insya Allah sih kelihatannya. Emang sebelumnya memang udah lama Bu di sini? Sudah lama, tapi tidak tinggal, hanya pemilik. Oh, pemilik dia. Ini dijadikan tempat bisnisnya ya. Ya. Jadi kami mengenalnya ya pengusaha ayam. Oh, tadinya di sini ayam potong. Ya. Lama Bu ayam potong di sini? Sebelum lama juga. Monggo. Berapa tahun? Ibu aja terus berapa tahun kira-kira? Ada 5 tahunan. Iya. 5 tahunan ya. Terus? Sejumlah barang bukti dari rumah ini berupa alat cetak dan uang palsu diangkut petugas. Menurut informasi ada sejumlah orang yang dibawa sebagai saksi dan keluarga tersangka. Dari Kota Bogor, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Peristiwa lainnya, pemirsa, Kementerian Pertahanan menyebut aksi KKB di Yahukimo, Papua adalah tindakan yang sangat tidak berperi kemanusiaan karena menyasar warga sipil. Propaganda KKB dengan menyebut korban sebagai agen Intel TNI merupakan bentuk disinformasi yang harus diluruskan. Karo Infohan Setjen Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Venas menyebut tindakan kelompok kriminal bersenjata yang melakukan pembunuhan terhadap 11 warga sipil di Yahukimo sebagai tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Menurutnya, KKB berupaya membalikan fakta melalui propaganda yang menyebut para korban adalah anggota TNI. Nyatanya 11 warga yang menjadi korban KKB adalah pendulang emas sipil. Frega menegaskan propaganda ini merupakan bagian dari strategi disinformasi yang kerap digunakan KKB untuk menyesatkan persepsi publik di dalam maupun luar negeri. Apa yang dilakukan OPM di Yahukimo itu sangat tidak berperi kemanusiaan dan menyasar warga sipil. Jadi propaganda yang dilakukan dengan menyebutkan bahwa itu adalah agen intelijen dari TNI itu sama sekali tidak benar. Nah, jadi makanya saya minta tolong teman-teman media membantu juga nanti mengklarifikasi sehingga bukan hanya di dalam negeri tapi di luar negeri, karena mereka narasinya di luar negeri mereka banyak punya perwakilan-perwakilan yang secara individu mendekati baik itu dari LSM, tokoh-tokoh pemerintahan untuk menyebarkan propaganda. Nah, dewasa ini kita tahu bahwa ada misinformasi itu masih bisa dimaklumi, mungkin secara tidak sengaja. Tapi ketika kita melihat disinformasi atau malinformasi, itu adalah memang penyesatan informasi yang dilakukan untuk merusak dan menyesatkan pemikiran ataupun persepsi yang melihat ataupun mungkin membaca. Jadi nanti tolong teman-teman media membantu menyuarakan apa yang memang terjadi di sana. TNI pada prinsipnya selalu akan menjaga kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia, baik itu untuk kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Masyarakat sipil, baik itu yang orang asli Papua ataupun yang pendatang di sana, itu adalah tugas TNI untuk menjaga, karena itu bagian dari keselamatan bangsa. Dan Papua sendiri merupakan wilayah teritorial Indonesia. Oleh karena itu jangan sampai nanti karena ada propaganda, ada pernyataan yang menggunakan video, dokumentasi, kemudian disebarluaskan ke luar negeri, terbentuk opini seakan-akan itu adalah benar. Banyak memang disinformasi yang beredar, apalagi dengan ada media sosial, yang digunakan narasi-narasi yang menyudutkan pemerintah dan TNI. Nah, saya berharap memang masyarakat ini bisa lebih jeli lagi, dan tentunya kita tidak bisa hanya bekerja sendirian, Kemhan dan TNI. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pertahanan menegaskan penanganan konflik yang juga terjadi di Papua tidak hanya mengendalikan pendekatan dan keamanan. Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Frega Venas mengatakan pemerintah tentunya turut menggunakan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai stakeholder. Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Frega Venas
menyampaikan bahwa penanganan konflik di Papua tidak hanya mengandalkan operasi militer untuk menghadapi kelompok kriminal bersenjata KKB. Frega menyebutkan pemerintah akan menggerakkan Satgas untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat, termasuk pelibatan stakeholder lain, guna membangun kesejahteraan di Papua. Selain itu, Frega menegaskan konflik di Papua bukan sekedar masalah keamanan, namun juga menyangkut aspek ekonomi dan sosial budaya. Ia menyebut pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tentunya akan melanjutkan pendekatan secara komprehensif. Ya, untuk saat ini memang kita menggunakan pendekatan bukan hanya pada aspek keamanan. Dalam arti ada TNI yang memang menggunakan operasi militer, dalam arti mengejar OPM yang gerakan bersenjata. Ada juga tapi satgas-satgas yang memang melakukan pendekatan kepada masyarakat termasuk dari stakeholder lain. Karena kita tahu bicara Papua ini kan kompleks ya. Jadi bukan hanya sekedar isu keamanan tapi ada ekonomi. Belum lagi keberagaman di Papua sendiri cukup tinggi. Ketika kita bicara di Papua ada pendatang dan orang asli Papua. Orang asli Papua pun sendiri mereka membuat dikotomi antara Papua pesisir dan Papua pegunungan. Papua pegunungan pun ada suku-suku yang merasa tidak sama satu dengan lainnya. Nah, tentunya ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Tidak bisa hanya dari sisi TNI saja, tapi kita juga bekerja sama sesuai dengan arahan pemerintah melibatkan stakeholder lain. Dan bahkan di beberapa waktu lalu mungkin kalau dilihat kan di eranya Pak Jokowi itu langsung wapres kan yang di lapangan berkunjung. Nah, tentunya sekarang pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo juga akan menggunakan pendekatan serupa, bukan hanya keamanannya tapi memperhatikan juga aspek-aspek lain khususnya kesejahteraan. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Selain itu juga pemerintah memastikan akan membantu proses pemeriksaan lanjut terkait dengan kematian pekerja migran Indonesia yang meninggal di Kamboja. Terkait isu perdagangan organ dalam kasus kematian tersebut, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding memastikan pihaknya akan terus memonitor proses penyelidikan. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding menyatakan, pemerintah siap membantu pemeriksaan lanjutan terhadap jenazah Soleh jika diminta oleh keluarga. Qadir menegaskan, hasil observasi sementara tidak menunjukkan adanya luka atau jahitan yang mengindikasikan pengambilan organ tubuh. Menurut Qadir, sejauh ini pihaknya belum ada temuan yang mengindikasikan tindak pidana perdagangan organ. Namun penyelidikan bisa dilakukan lebih lanjut demi kepastian dan transparansi bagi keluarga. Jadi kita akan bantu proses pengecekan sampai betul-betul keluarga yakin bahwa ini tidak ada masalah atau ada masalah. Jadi kita bantu di situ. Yang kedua, Kementerian terus mencermati narasi viral di media sosial terkait dugaan TPPO dan perdagangan orang, namun berdasarkan observasi, ini sementara ya, jangan belum penyelidikan dalam-dalam nih. Observasi pihak keluarga dan aparat tidak ditemukan luka baru maupun bekas jahitan yang menunjukkan pengambilan organ. Tapi sekali lagi kalau keluarga minta di otopsi atau diselidiki lebih jauh, kita akan membantu. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Robai Aldi, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding mengingatkan kepada publik untuk tidak tergiur dengan tawaran kerja ke luar negeri yang tidak jelas asal-usulnya. Pemerintah menyebut tidak menjamin keamanan pekerja migran yang berangkat secara non-prosedural seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menyikapi maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, Menteri P2MI Abdul Qadir Karding mendorong adanya publikasi masif untuk memperingatkan masyarakat Indonesia. Ia menyebut, saat ini modus penipuan terhadap pekerja migran semakin canggih, karena banyak dilakukan melalui tawaran di media sosial, termasuk dengan iming-iming, jabatan tinggi, dan gaji besar. Tak hanya itu, Qadir juga mengungkapkan bahwa banyak dari korban TPPO merupakan orang-orang terdidik yang terjebak karena kurangnya informasi. Kita harus mencegah tawaran-tawaran palsu yang merugikan warga kita, tetapi juga harus ada kampanye masif. Saya kemarin itu kan berseloroh bahwa saya melarang orang bekerja di 3 negara. Ya kan? Sebenarnya
dalam rangka mengantisipasi itu supaya publik tahu bahwa Kamboja, Vietnam, Myanmar, Thailand itu jangan berangkat ke sana karena pemerintah tidak menjamin itu gitu. Nah, itu yang kita lakukan. Tentu paling penting adalah publikasi masif. Karena orang yang berangkat ini rata-rata terdidik. Khusus yang TPPO Myanmar ya, rata-rata terdidik. Yang dulu saya temui sebelum yang 556 orang itu, yang dari MWD juga 3 orang itu, 1 Medan, 1 Semarang itu bahkan kontraktor yang belum dibayar vendor, lalu ada tawaran lewat Facebook, bekerja sebagai kepala gudang di Myanmar, terpengaruh dan berangkat. Nah, yang kayak gini-gini ini kan karena sudah mulai canggih, maka kita juga harus lebih canggih lagi. Lalu yang ketiga ya, kita harus bongkar jaringan ini, karena jaringannya rata-rata juga orang Indonesia juga. Jadi yang menghubungkan mereka ini ke tempat sana itu pasti orang Indonesia. Ini yang harus dibongkar oleh penegak hukum. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Robai Aldi, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa dan juga Tiara, kita ketahui memang terkait dengan penggunaan media sosial harus sangat berhati-hati dan juga jangan langsung terjerumus ataupun langsung masuk ke makan iklan ataupun iklan-iklan lainnya terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang ditawarkan di media sosial dengan mungkin gaji yang tinggi tapi tidak kita ketahui asal-usulnya seperti apa. Ini harus selalu digarisbawahi dan juga harus diwaspadai. Kita jadikan nantinya media sosial ini seharusnya dijadikan sebagai ajang ataupun alat media untuk edukasi ataupun belajar apapun. Ketika kalian misalnya memiliki minat apa, bakat apa, kita seharusnya gunakan media sosial untuk itu ya, daripada digunakan untuk mencari pekerjaan yang memang mungkin bisa untuk menggunakan media sosial mencari pekerjaan, tapi kita harus banyak waspada dan juga hati-hati karena kasus perdagangan orang terkait dengan adanya scamming dan juga terjadinya adanya perdagangan orang ini berawal dari media sosial. Betul, kita bisa dengan lebih cermat menggunakan media sosial, kita bisa lebih mendapatkan manfaat dari keberadaan media sosial itu sendiri. Apalagi kita harus bisa meneliti bagaimana sih pekerjaan yang memang resmi datang dari pemerintah, sehingga kita harus berangkat pun kalau misalnya kita ingin berangkat kerja di luar negeri, kita harus prosedural sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan pemerintah agar dijamin keselamatannya juga oleh negara. Jangan sampai kita menjadi pekerja yang kemudian tidak tahu nih asal-usul pekerjaan ini seperti apa, prosesnya seperti apa, dan bahkan negara pun tidak tahu bagaimana pekerjaan itu, sehingga seperti tadi tidak bisa menjamin keselamatan bagi para pekerja yang non prosedural. Dan pemirsa, informasi tadi sayang sekali sekaligus menutup jumpa kita di Menyapa Pagi kali ini. Saya Tiara Dianti dan saya Peci Ramadi. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.